kita pernah melakukan. Jadi berbagai cara itu sudah kita lakukan. Dan hasilnya juga seperti itu aja. Kita juga sudah menghubungi perhubungan, sudah menghubungi. Selamat siang teman-teman di Bloggers, dimanapun Anda berada. Kalau kemarin itu di jalan-jalan Jogja itu macet, bukan macet, ya nggak macet sih, dan beberapa ruas saja dipenuhi oleh pasukan berjaket hijau. Jaket hijau dia masih sekarang gini. Nah, saat ini tuh kita ingin tanya gitu sebetulnya apa sih yang terjadi pada saat kemarin itu dari teman-teman ojol. Saya juga punya beberapa catatan sih, tapi nanti saja tentang teman-teman ojol ini. Tapi satu catatan yang ya cukup buat saya cukup penting adalah bahwa ojol itu dinaungi oleh Kementerian mana ya? Nah ini bersama sekretariat Pak Nuswati ini ketua SPSIDY. Jadi makanya saya undang juga apakah teman-teman ini termasuk dalam kriteria pekerja yang harus dilindungi atau gimana strategi pemerintah kita itu terhadap teman-teman ojol ini gitu. Nah, kita akan coba urai itu bahwa dari data yang saya punya bahwa ojol di Indonesia itu dari Asosiasi Ojol Nasional itu ada sekitar tahun 2020, 2 tahun yang lalu itu ada 4 juta. 4 juta loh Mas itu. Teman-teman sampean itu banyak 4 juta itu banyak sekali gitu 4 juta. Itu bahkan kalau dengan jumlah pasukan TNI aja banyak pasukan ojol. Dari data yang saya punya itu pasukan TNI itu 2019 itu ada 800.000, 400.000 yang aktif dan 400.000 cadangan. Pasukan ojol itu 4 juta. Wah, jadi luar biasa itu. Iya. Teman-teman di kepolisian itu tahun 2020 ada data 440.000, walaupun itu masih jauh dari ideal. Nah kita lihat potensinya loh, jumlah potensinya. Kalau potensi ekonomi yang paling gampang, jaketnya harganya berapa Mas? Harganya waktu nomor jaket sekitar 200 sama helm. Oh, jadi teman-teman sekalian coba bayangin. 200.000 jaket sama helm kali 4 juta itu udah 8 triliun. Bener ya, sudah. Kalau 4 juta itu nolnya 6, 200.000 itu nolnya 5. Berarti 6 tambah 5 8. 6 tambah 5 11 loh. 11 yang 4 kali 2 itu 8 triliun. 8 triliun banyak ya. Jadi total jaket tok karo helm itu potensi yang luar biasa. Nah, baik kita lanjut Mas, kita kembali nanti yang lainnya kita ngomongin yang lain lah. Mas Inung dan Mas Suryo ya? Ya. Mas Inung udah berapa lama sih? Sudah 3 tahun. 3 tahun Mas. Mas Suryo? Sama 3 tahun. 3 tahun juga. Dan kebetulan waktu itu pendaftaran di Mas 03 ya. Oh di pas di Tentungan. Oke. Mas, masing-masing nanti saling melengkapi deh. Mas Suryo dulu Mas, kemarin itu ngapain sih Mas? Monggo silakan agak maju dulu. Gimana? Kemarin siang itu kami itu hanya menyalurkan aspirasi kami ke kantor cabang Gojek yang berada di Jogja atau kantor perwakilan Gojek Jogja ya. Itu hanya menyuarakan hak kami sebagai mitra. Karena selama ini kami itu merasa ditindas lah bahasa kasarnya itu lah. Ditindasnya gimana? Ya untuk hasil jeripayah kami harga tarif ya. Tarifnya gimana tarifnya? Tarifnya itu berubah-ubah, jadi sesuka hatinya pihak. Berubah-ubah. Tarifnya itu berubah-ubah. Iya. Jadi sesuka hatinya aplikator itu. Sesuka hati aplikator. Wish. Sesuka hati aplikatornya. Contohnya gimana Mas? Sebagai contoh, misalnya gimana?
awalnya kan dulu itu 8.000 ya, per tarif jadi itu 8.000 itu dulu jarak untuk 3 kilo. Oh, jarak 3 kilo itu Iya. 8.000. Iya. Itu untuk orderan GoFood ya ini saya ini. Itu sekarang menjadi 6.400. Oh, jadi turun ini 6.400. Itu tanpa ada Pemberitahuan. pemberitahuan. Iya, nggak dikasih tahu. Mulai kapan gitu nggak dikasih tahu. Tidak ada. Tapi ngerti-ngerti turun gitu. Ya, jadi per mitra itu kayak seolah-olah dibenturkan. Ada Maksudnya? yang 8.000, ada yang 6.400 waktu itu. Oh, Terus habis itu disamaratakan. sama ratakan menjadi 6.400. oh, kami ke sama ratakan jadi 8.000. 6.400. Iya. Nah, terus Karena dengan alasan dalih pandemi. Pandemi, alasan pihak manajemen itu ya seperti itulah alasannya. Terus kok hak kami yang dikurangi? oh gitu ya. Iya. Jadi aneh gitu. maksudnya gimana? Jadi 6.400 itu tadi dipotong ya? Ya dari 8.000 itu masih dipotong komisi ke Gojek ya. Oh, Gojek. Jadi terimanya kita kan 7.200 harusnya. Harusnya Nah, 7.200. itu dikurangin lagi 6.400 itu belum dipotong loh. Masih ada potongan 20% lagi. Lah kami dapat apa? Nah, totalnya jadi berapa terimanya? Kalau 64 dikurangi 20%-nya berarti sekitar 4.000 ya. 4.000-an. Ya 4.000. Jadi terimanya 4.000 perak. Iya, 4.000 Bersih deh. bersih. Nah kami dapat apa gitu? Sedangkan Iya, biaya iya. operasi kami juga mahal. Motor, bensin, Iya. ban motor, segala macam itu kan gitu. Jadi seolah-olah tuh aplikator tuh berpikirnya tuh mitra itu nggak ngeluarin modal apa-apa, keluarin kendaraan bermotor kami yang nyicil barang. iya, Betul, betul. itu terus Malah rusak. belum alatnya HP Android. Ah. Android kalau Android lama nggak bisa dipakai sekarang. Terpaksa harus kredit kalau Iya. yang belum punya duit. Kalau yang punya tabungan mungkin bisa beli cash. Oh gitu. Belum isi pulsa. Belum pulsa. Saya masih Mas Suryo tadi jelaskan bahwa terimanya bersih cuma 4.000 untuk 8 kilo ya. 3 kilo. 3 kilo ya. Untuk 3 kilo patang ngewi. 3 kilo ya. Wah. Nah, Mas Inung kalau jenengan itu sehari leh mubeng kuwi gitu loh. Itu bisa dapat berapa? Paling nggak sampai 100. Nggak sampai 100.000. 100.000. Itu dari jam berapa sampai jam berapa ya? Dari awalnya itu sekarang jam 7. Kalau nggak jam 8, Nah, paling nggak 8 jam. 8 jam ya. Nanti kalau belum sampai 100.000 kita jalan lagi. Jalan Sampai malam. Oh, oke. Sampai 12 jam. Sampai 12 jam. Wah, kita juga udah capek. Oke. Belum makan di jalan ya. Di jalan. Bensin gitu ya. Jadi pulang ke rumah baru duit seket ya. Nggak pasti. Apalagi sekarang posisi pandemi. Kan kita mau cari penumpang juga resah. Kita cari makan dapatnya ya food. Kadang food nanti antrinya Lama waktunya lama juga ya. waktunya. Jadi kita ya bingung gimana lagi. Mas Suryo dan Mas Inung, pertanyaan saya adalah begini. Nah, panjenengan itu kan bekerja ya. Ya. Kalau pekerja di pabrik kan orang pabrik gitu. Ya, Gitu, ada perusahaannya gitu. Lo sampai ini selama ini perusahaannya apa? Ada nggak? Kantor cuman posisi pandemi kayak gini ya kosong. Kantornya PT PT Gojek itu ya? PT Oh. Gojek. Di bawah naungan. Jadi jenengan statusnya pekerja di situ ya? mitra. Mitra ya? Jadi kami bukan karyawan ya. Bukan karyawan Ya, ya? itu aja status kemitraan aja, bukan terus kita itu rekan bisnis itu bukan. Suatu saat kita bisa putus mitra sebelah pihak itu bisa. Dan itu kurang tahu itu hukumnya bagaimana gitu kok. Anehnya itu putus mitra tapi kami tidak punya hak untuk apa ya mendapatkan kompensasi dari itu. Kalau orang bisnis kan biasanya kan salah satu diputus kemitraannya pasti kan yang ini kan mengganti rugi.
Oh iya, jadi kan ada kompensasi. Ya. Misalnya aku nih, Mas Suryo, Mas Inung, saya putus. Saya pasti memberikan kompensasi Iya. karena sampai saya putus. Kalau sangu nih. Kalau sangu nih. Aduh, ya. Manajemen kalian tuh bukan karyawan. Oh, alasannya begitu. Iya. Loh, terus status kemitraan itu ya bagaimana? Lama ini kan tanda tanya saya itu seperti itu. Yang jadi pertanyaan tuh, yang dimaksud kemitraan ojek online keseluruhan ini ya. Itu yang seperti apa? Kenapa? Apakah cuma cukup putus mitra selesai? Ada perjanjian. Kalau perjanjian itu ada. perjanjian awal ini yang saya sebutkan Gojek ya, itu awal sampai sekarang perjanjian udah berubah-ubah. Mereka selalu perjanjian itu. ada perjanjian tertulis itu. Tapi berubah-berubah. Berubah-ubah dari perjanjian awal. Berapa persen gitu segala macamnya gitu. Enggak, bentuk perjanjian kemitraan itu. Oh, perjanjian Bukan, kemitraan. bukan pemotongan Wah. gaji, gaji bukan itu dari yang 2017 itu yang saya pelajari ya sampai sekarang itu banyak poin-poin yang berubah-ubah. Oh gitu. Iya. Sepia itu ya. Iya. Jadi seolah-olah mencari pembenaran diri sendiri di atas kesalahannya sendiri gitu loh. Oh. Menangis gitu ya. Baik, saya ke Mas Ruswadi nih. Mas Ruswadi itu kan ketua serikat pekerja. Ini kalau teman-teman ini, teman-teman ojol itu dalam hubungan kerjanya itu dalam catatannya Mas Ruswadi kayak ngopo toh? Iya, oke. Barusan saya tanyakan tadi, yang namanya hubungan kerja itu kan dimulai kalau formal, itu kan ada yang melamar, kemudian begitu diterima ada semacam perjanjian kerja atau perjanjian bersama. Nah, yang namanya kemitraan sebenarnya sebenarnya juga ada perjanjian kemitraan yang dituangkan dalam tulisan. Nah, kemudian kalau sudah menjadi perjanjian kemitraan itu kan produk hukum itu yang ada di situ. Nah, ketika berubah satu pasal pun kemudian kan harusnya dikomunikasikan Oleh mitranya. itu. Oh. Nah, kelemahan kemitranya itu kan Indonesia sekarang ini masih teman-teman itu mewakili untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya Oh. sendiri. Ya. Dan sebelum tadi berangkat ke sini, hari ini di Kementerian Tenaga Kerja RI, bagian hubungan industrial Jamsos itu menyelenggarakan semacam dialog online yang membahas tentang ojol. Nah, ini yang dari pembicaranya dari pusat namanya Mas Heru itu direktur Jamsos. Nah, saya tadi sebelum ke sini sempat menelpon ke beliau keberadaan ojol. Nah, harapan saya meskipun teman-teman belum menyampaikan ada semacam payung hukum yang melindungi teman-teman ojol. Kalau selama ini nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, Mas? Nggak ada sama Nah, kalau apa sih? Ya, Wis. Itu derita Kalau gitu. Ya. Aduh, teman-teman, ini resikonya besar di jalan. Terus kecelakaan nanti apa? Kalau kecelakaan ada asuransinya. Asuransi, maksudnya asuransi yang kecelakaan Iya, itu ya. iya. Tapi yang dari konteks bekerja sebagai kemitraan Nggak beliau ada. nggak ada. Nggak ada. Maksudnya kayak misalnya Mas Ruswadi itu kan punya payung hukum di SPSI di pekerja. Kalau pekerjanya kenapa itu kan mesti ada kasus ya, gitu. ada payung hukumnya di jaminan sosial Nah, JSN itu. umpamanya. Nah, kalau Mas itu nggak punya? Nggak ada. saya enggak. Kalau jatuh, ya Lena belum pernah. enggak umpamanya ini seandainya Mas Suryo atau tiba-tiba jatuh saja. Kalau untuk kecelakaan di jalan itu kita menelpon Satgas Gojek untuk Satgasnya perusahaan. Iya. Nah, terus untuk mengcover itu. Dan kebetulan kan dari Gojek sendiri juga punya ambulan sendiri ya. Terus Itu untuk membawa ke rumah sakit dan tidak dikenakan biaya apapun untuk pengobatannya. waktu mengangkut sana. Iya. Nah, terus Dan untuk sampai sembuh lah intinya di situ. oh gitu. Berapa terus itu ditanggung sama Gojek. Oke. Tapi kalau selama kita sakit Nggak pernah. nggak ada jaminan untuk Selama sakit. Iya, selama dia bisa katakan kita kasih libur sama dia gitu, tapi nggak ada jaminannya itu kesehatan untuk keseharian.
kebutuhan harian itu nggak ada. Oh gitu Itu ya. yang backup siapa? Yang Yang teman-teman sama ojek online di jalanan itu yang backup. yang urunan apa segala. Iya. paguyuban ya. Jadi dari paguyubannya. Ya. Kadang kalau kita ada yang lagi paguyubannya ada yang tahu, nanti kita langsung Solidaritas ya. Ya, dari kumpulan nanti siapa yang mau ikut silakan, ya enggak ya silakan monggo. Yang penting ini teman kita ada yang sakit, mari kita. Jadi kayak paguyuban lah. Nah, sekarang gini, saya kan agak lebih dalam lagi nih ke Mas Inung dan Mas Suryo. Nanti Mas Ruswati akan menambahkan. Mas, kalau kan ada konsekuensi itu. Kalau misalnya bekerja terus tidak bekerja, apa HP-nya dihidupkan atau tidak dihidupkan, terus melayani customer tidak baik atau segala macam, itu ada ya, sanksi-sanksi itu ada. Kalau soal jam kerja atau misalnya begini sakit nih, HP-nya kan dimatikan. Iya. Ya. Itu kalau sampai itu HP dimatikan dalam satu hari itu kena sanksi nggak apa atau gimana? Ya. Jadi gimana? Hanya kredibilitas. Ya cuman kita ya Pak, kalau nggak dihidupin ya sudah kita nggak dapat orderan. Ya betul. Tapi untuk poin-poin dan segala macamnya Nggak dapat. nggak dapat poin-poin ya. Iya maksudnya. Iya. Jadi tidak apa di suspend apa gitu mau suspend tuh. Kalau suspend itu kayak kartem apa ya? Ibaratnya tuh seperti surat peringatan. Oh, Sudah sudah. surat Peringatan. Ya, Nah, jadi SP. suspend itu Surat surat peringatan. itu jadi pelanggaran ringan, maka orderannya akan dipersulit. Asik. Wah, anu pelanggaran barang. Terus Jadi itu yang dimaksud suspend itu seperti itu. oke, ada pelanggaran ringan. Sanksi itu namanya. Ya, terus Gitu. Terus kalau sudah putus mitra ya berarti sudah selesai hubungannya. Jadi tidak akan dapat order dari itu lagi ya. Bahkan yang aplikasi kita nggak bisa diubah lagi. Nggak bisa diubah lagi. Kalau pelanggaran ringan apa Mas? Ya pelanggaran ringan itu semacam apa ya? Ngata-ngatain customer. Tidak sopan lah. Ya, intinya berbuat yang kurang menyenangkan. Oke. Kalau food ya nanti kita langsung menyakin lah, gitu nggak ada ucapan terima kasih. Makasih ya, oh gitu ya. Kadang kita dikasih bintang. Ini standar pelayanannya cukup tinggi ya. Tapi Tuntutannya itu harus bintang 5 ya jelas itu. Oh gitu ya? Iya, tuntutan perusahaan itu seperti itu. harus bintang 5 ya. Ya, sampai ya kadang-kadang ada yang curhat, wah Pak ini mengantarnya nyampe lantai 3, lantai 5, sedangkan nggak ada lift. Oh, Customernya suruh turun, enggak. nggak mau. Ya kalau saya sih nggak kalah akal ya, yang saya tegur manajemennya. Oh. Bagaimana kalau yang karena selama ini, ya kita juga menyangkut keamanan negara juga, itu pas waktu era-era gede-gedenya negara itu waktu bom. Oke. Kak sebentar ada teman ojol sini Mas. Masuk Kak Mas. Mari Mas, masuk Mas. Ini Mas. Monggo. Nah, saya tunggu dari tadi. Monggo silakan Mas. Geser sedikit. Nah. Ojol Pak Andri gitu. Nah, kita tadi sudah berbincang Pak soal berbagai hal tadi kita ditambahkan aja. Nah, kembali lagi Mas Suryo. Kan ojol ini sudah berkali-kali melakukan demo. Ya toh? Saya ingat itu. Ada sampai demo yang apa itu ekstrim lah, nginep di kantor apa segala macam sampai kan dulu. Iya toh Mas Andri, ceritanya begitu ya. Mau makan dan segala macam itu. Nah, kalau yang untuk besok ini, yang kemarin itu, sebetulnya dari pihak manajemennya sendiri itu bagaimana? Manajemennya? Tanggapan manajemennya itu seperti apa? Ya kalau dari manajemen cabang Yogyakarta bisanya melaporkan Ke pusat. Gitu. Sedangkan orang Indonesia itu kan pengennya kalian sudah mendengarkan aspirasi kami, tolong langsung segera sampaikan ke pusat dan kami minta jawaban hari itu juga. Sebenarnya seperti itu. Tidak harus menunggu. Tidak harus menunggu, misalnya menunggu sore nggak apa-apa ataupun malam. Itu janjinya apa? Ya masih dilaporkan ke Pusat dulu. Nanti jawabannya akan segera kami. Klasik itu ya. Halo, ini abad berapa ya?
Wong Zoom aja bisa kok. Harus Pak itu mungkin pakai surat dulu dikirim ke kantor pos. Aduh, jangan gitu dong, Mas Ece. Karena begitu. Aduh, sama anak saya yang kecil yang sekelas TK aja masih pintar anak saya. Manfaatkan waktu. Itu bukan, artinya kan sekarang teknologi. Kalau itu mendesak dan segala macam, kenapa nggak bisa di Vicol aja kan bisa gitu loh. Kan umpamanya loh di depan orang banyak harus tanpa harus menunggu teknologi gitu, maksudnya pemanfaatan teknologi. Karena juga ini usaha yang berbasis teknologi. Nah, yang saya akan bertanya lagi ke Mas Ruswadi. Mas, sebetulnya ini ngomong pada sesi pemerintah itu ada di mana sebetulnya, Mas? Pemerintah kita itu ada di mana dalam kasus teman-teman ojol yang dia tidak punya apa serikat pekerja, yang tidak bisa melindungi dia, kemudian mereka masih seakan terpecah-pecah dengan berbagai paguyuban gitu. Apakah memang sengaja dipecah-pecah atau memang belum ada regulasi yang mengatur mereka misalnya dalam sisi ketenagakerjaan gitu? Ya, sebenarnya ada sih. Tadi saya sampaikan sebelum dari sini saya sempat bincang-bincang dengan Direktur Jamsos. Di Undang-Undang 13 itu di pasal 1 ya, pasal 1 poin 17 dan Undang-Undang nomor 21 pasal 1 poin 1 bahwasanya setiap pekerja baik yang informal maupun tidak informal itu minimal 10 orang itu sudah bisa membentuk serikat kerja. Artinya kalau teman-teman ojol ini karena tidak punya tidak punya semacam hubungan kerja dengan tadi itu bisa dikatakan pekerja informal. Jadi ketika mendirikan salah satu serikat kerja itu dan namanya serikat kerja di luar perusahaan. Oh bisa ya? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Mas Hendri, ini Mas Hendri nanti. Pasal 1 poin 17 Undang-Undang 13 ini nanti bisa di-download situ dan Undang-Undang 21 pasal 1 poin 1. Bentar, Mas Ruswadi ini penting. Artinya, walaupun dia tidak bekerja dalam lingkup PT seperti biasa yang ada sekarang, para teman-teman ojol ini bisa membuat serikat pekerja yang nanti bisa bergabung di SPSI. Bisa. Kemudian tadi kita sampaikan belum masuk sini teman-teman. Salah satu ada apa tuntutan-tuntutan. Ini kalau tuntutan di sini karena ini belum ada semacam serikat paguyuban. Meskipun bersama-sama kan masih sifatnya itu sendiri-sendiri. Ya, belum ada paguyuban kecil-kecil tapi ada ya. Meskipun ini sudah ada namanya Paguyuban ini kan embrio semacam paguyuban untuk serikat. Ini kan tinggal menegakkan saja. Menegakkan saja. Nanti ketika apakah mau kebetulan saya dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPSI ya. Nah, bisa masuk ke kita. Kemudian nanti dengan telah bergabung ke kita sudah baru itu nanti ada beberapa persyaratan. Yang pertama ya paling tidak dengan minimal 10 orang. Ya. Apalagi sudah sedih itu ratusan ya. Banyak ya. 5.000 lebih ya. Ya, kemudian kalau berafiliasi dengan kita, nanti otomatis kan harus nanti di pendapatan itu ada namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang harus dibikin. Kalau sudah nanti berafiliasi, kita kan sudah punya ADART. ADART ini adalah salah satu syarat untuk pencatatan sebagai serikat pekerja di Dinas Tenaga Kerja. Oke, Mas Ruswadi, ini teman-teman ojol, ini satu angin segar bahwa Anda sekalian bisa membuat serikat pekerja pengemudi online. Apa? Benar ya? Umpamanya gitu ya. Nah, itu dibuatlah serikat pekerja sehingga masuk dalam satu serikat pekerja SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang nanti akan memiliki payung hukum juga ya, payung hukum dan segala macam sebagai satu bagian serikat pekerja. Ini catatan penting. Nah, Mas Hendri, saya mau tanya ini, kalau besok dari aksi yang kemarin itu nggak tercapai, juga mau apa nih? Ya, selama ini kita sudah melakukan banyak cara. Ya. Baik demo tadi, baik offbeat, baik
audit selama berminggu-minggu kita pernah melakukan. Jadi berbagai cara itu sudah kita lakukan. Dan hasilnya juga seperti itu aja. Kita juga sudah menghubungi perhubungan, sudah menghubungi pihak-pihak terkait yang notabene berhubungan dengan aplikator itu juga sama saja. Tapi apa maju mas baiknya di sini. Terus? Itu semuanya seperti menemui jalan buntu tadi. Tapi tetap bagaimanapun sulitnya selama itu juga masih apa istilahnya juga buatan manusia ataupun apa, tetap akan ketemu cara. Ya seperti yang ditawarkan tadi juga menawarkan serikat-serikat tadi. Memang sudah banyak tawaran kami untuk membuat serikat, tapi selalu sama kakak. Kenapa mas? Ya karena selama ini bagaimana sih apa yang terjadi dengan serikat-serikat itu selama ini juga tidak pernah membuahkan hasil gitu. Yang teman-teman bikin paguyuban, gitu. Yang serikat-serikat tadi. Ya. Sementara mungkin kami yang dikatakan ilegal, justru kami mungkin sekarang diajak kerja sama instansi-instansi yang resmi tadi. Oh gitu? Iya, instansi-instansi yang resmi. Misalkan kita mengadakan vaksinasi massal kemarin di DPRD, itu kita digandeng BIN, seperti kita mengadakan audiensi ataupun apa di kepatian kita juga istilahnya juga sudah diakui meskipun tidak berbadan hukum. Oh gitu. Jadi ke depan rencananya akan seperti apa Mas Hendri? Ya kalau apakah mau begini-begini aja? Kalau kami tidak dilapar ya sudah kita akan begini-begini aja. Oh gitu ya? Iya. Jadi sama seperti itulah, sama seperti pinjol lah. Pinjol itu sebelum legal dia ilegal dulu. Oh gitu. Baru jalan. Setelah itu jalan baru. Yang legal. Nah, dilegalkan. Jadi ngapain kita bikin serikat kalau belum jalan? Oh, jadi pinjol itu sama ojol sama dengan pinjol betul ya. Baik teman-teman tim Moblok yang ada di sana, ini tadi berbagai hal yang menyangkut soal keberadaan ojol, ya. Kemudian tadi kita sudah mengulik bahwa mereka tuh setiap tarikan itu cuma dapat 4.000 ya mas, sekarang potongan deh. Bukan, kita potongannya itu sekitar 35,5 itu. Jadinya berapa? Jadi misalkan dari 8.000 dari 11 itu menjadi 7.200. 7.200. Kalau yang dari 8.000 jadi 6.400 gitu bukan? Ada juga yang kan? di customer itu sepertinya 10.000. Jadinya 6.400. Oke, berarti teman-teman sekarang yang dipersoalkan oleh teman-teman ojol kemarin itu adanya potongan-potongan itu ya? Iya. Merugikan banget nggak tuh Mas Hendri? Sangat. Ya istilahnya merugikan. Sangat ya? Iya. Sangat merugikan. Kalau ojol itu hitungannya tidak bisa apa maksudnya per trip ataupun apa. Kalau kita mungkin melihat per trip 6.400 atau 7.200 mungkin kita sangat rugi ya. Tapi permasalahan di sini dihitung secara berapa trip yang kita dapatkan gitu. Itu baru kita bisa kalkulasi untung atau ruginya. Kalau kemarin tuntutannya apa yang beramai-ramai ke sana itu? Ya tuntutannya juga selain naikkan tarif juga kita istilahnya apa menuntut juga jam penghilangan dari level-level tadi. Level-level? Jadi mungkin ada level basic, ada level. Oh gitu ya? Ada level silver, gold, dan platinum itu yang ingin kita hilangkan sehingga jenjang piramidanya itu tidak terlalu tajam. Oh, ada tingkatan itu. Jadi yang masuk premium itu sih rajin banget umpamanya. Orang tahu protes, wah ini lebih laku kayak gitu. Mungkin kan gitu. Cuma yang kasihan kalau yang basic. Yang basic itu gimana? Ya orderannya lebih dewi. Kalau dapat satu, kalau nggak dapat ya minim cuma 4. Nah, jelas sih kalau pemain bola itu pemain cadangan lah. Itu yang menentukan itu siapa? Menentukan siapa? Ya, dari pihak tim. Pusatnya? Sistem itu ya? Iya. Baik, teman-teman sekalian, ini ada hal yang cukup menarik ya. Jadi saya ngerti sistem kerjanya yang ada di Gojek kalau demikian. Jadi artinya sistem mesinnya. Nah, itu mengesampingkan hati nurani.
selalu saja jawabannya yang saya dengar cuma ya ini sistemnya begitu kok, sistemnya begitu kan. Jadi artinya, tapi sebetulnya sistem itu kan dibuat manusia, sehingga dia bisa menurunkan dari 8.000, dari 12.000, dari 11.000 sampai ke 6.000, bisa menggradasi dan segala macam. Nah, ini yang perlu, saya ingin jadi kembali ke sistem ekonomi Pancasila ini kalau sudah kayak gini. Nah, mereka itu berhadapan dengan, teman-teman ini berhadapan dengan sistem kapitalis yang sangat luar biasa. Saya nggak tahu apakah cocok kalau di Indonesia ini apa enggak. Jadi mereka tidak bisa bergerak. Kemudian yang kedua, yang ingin saya garis bawahi adalah mereka tuh tidak memiliki satu wadah yang cukup kuat. Di Dinas Tenaga Kerja juga nggak ada. Kalau di sini yang saya baca nih, di revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa tidak ada aturan yang mengenai hubungan kemitraan. Kalau mereka tuh dasarnya hubungan kemitraan dengan pihak aplikator, gitu kan, kemitraan dong. Di Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 tidak ada, yang sudah direvisi terakhir tidak ada hubungannya loh Pak, terus wajib. Dan mereka harus kemana? Oke, sekarang kalau perhubungan, itu Pak, perhubungan itu di nomor Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tolong dicermati adalah itu saja tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor. Jadi mereka itu mau berlindung gimana? Mau berinduk ke siapa? Apakah Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, atau kemana gitu loh? Ini sebetulnya yang perlu dipikirkan. Nah, ini pentingnya pemerintah hadir dalam skema bisnis antara skema bisnis yang dikerjakan oleh para pebisnis dengan teman-teman yang bersifat online ini gitu. Ini catatan pentingnya. Kalau tidak demikian, pasti akan berdemo lagi deh. Karena kan sakar aplikator tuh mau apa gitu. Ya. Demo itu kan pilihan terakhir. Ya. Istilahnya ketika jalan itu sudah benar-benar tutup. Tapi selama ini kan kita juga masih mencari cara lain. Jadi memang seperti yang dikatakan tadi, kita katanya negara Pancasila, tapi ternyata juga asas yang dianut kan sangat kapitalis tadi. Iya betul. Dimana tadi kita mau menuntut kemana kan kita roda dua juga belum diakomodir di situ. Nah, makanya juga tadi sama seperti saya contohkan tadi yang sudah diakomodir aja misalkan seperti kembali lagi karena saat ini dari banyak ojol ini ketika pandemi ini kan banyak mengalami kesulitan keuangan di mana turun drastis orderan tadi. Akhirnya banyak yang kejerat ojol ataupun apa gitu. Yang notabene itu juga sudah dilindungi oleh OJK maupun apa. Tapi ketika terjadi masalah, kita datang ke pihak terkait OJK maupun kemana itu juga cuma dilempar-lempar aja gitu. Jadi apalagi dengan permasalahan ojol ini yang belum diatur tadi, semakin dilempar-lempar, semakin sulit lagi. Gitu. Ya kita pahamlah, bukan rahasia lagi bahwa negara ini kan basicnya pengusaha, basicnya pengusaha di mana ya semuanya itu akan bisa diatur. Tadi. Ya. Baik, Mas Hendri, teman-teman sekalian ini. Jadi yang sebetulnya yang harus kita bahas itu adalah bukan aksi demonya, tapi kita tarik ke belakang akar permasalahannya sih. Akar permasalahan seperti apa? Kalau kita lihat dari diskusi kita, dialog kita, bahwa mereka itu tidak punya tempat untuk berlindung atau bernaung di bawah apa gitu, yang tegas, yang jelas memayungi mereka, yang ada di lingkup mereka, karena semuanya serba abu-abu. Serikat pekerja tidak berupaya untuk Mas Kuswadi. Mohon maaf, yang namanya serikat pekerja itu kan berdiri itu independen, tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan yang disampaikan Mas tadi. Selama ini mungkin dari pengalaman Mas ini tidak ada hasilnya, tidak demikian Mas. Ini yang barusan terjadi. Kalau Mas ingat, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2021 tentang JHT. Oh, jaminan hari tua, oke. Itu kan sekarang
katakanlah mengarah untuk direvisi atau dibatalkan. Itu kan juga upaya dari teman-teman serikat pekerja. So, sebentar Mas, terus ini menarik. Teman-teman sekalian, ketika panjenengan berada di bawah dalam skemanya tenaga kerja, itu saja ada beberapa mungkin fasilitas pemerintah yang masuk di dalamnya. Kayak misalnya ada bantuan untuk para pekerja, kalau dalam panjenengan termasuk pekerja informal ya, informal itu, nah itu mungkin bisa masuk. Saya jadi ingat Mas, itu pandemi jenengan dapat bantuan dari mana? Dapat bantuan Mas. Ya, saya tanya, dapat bantuan? Enggak dapat bantuan? Jenengan dapat bantuan? Ya maksudnya yang mengatasnamakan menguji ojol. Kalau bantuan dari pemerintah kebetulan waktu itu saya adalah driver ojol sama kali yang mendapatkan dari pemerintah. Pemerintah bentuknya, maksudnya pemerintah desa atau apa? BPUM apa itu? Bantuan untuk Berusaha sembako atau itu uang tunai. Itu semua pengemudi ojol dapat? Enggak semua. Kenapa? Saya kurang tahu kalau Kenapa dipilih itu? Kenapa? Apa karena saya sendiri juga heran, saya tidak pernah mengajukan bantuan apapun, tapi mendapatkan. dari unsur pemerintah desa. Desa. Gini. Jadi yang saya maksudkan gini adalah gini loh. Misalnya teman-teman serikat pekerja pabrik lah, buruh pabrik, itu dapat bantuan, ya. Ada kalau dari BSU, ada dana bantuan apa nah. Di teman-teman ojol ini, apakah dapat bantuan? Maksud saya begitu ya, di pemerintah khusus untuk teman-teman ojol itu enggak ya? Enggak ada, kalau khusus untuk ojol enggak ada. Itu saudara-saudara sekalian, menderita dan semakin berat. Mereka jadi nggak punya rumah besar untuk bernaung. Kan kita itu ojol itu kan seperti anak gelap yang baru berusaha mencari pengakuan dari. Anaknya siapa? Iya kan istilahnya tidak diakui tapi nyatanya dijalankan dianggap pekerja tenaga. Iya, berarti kan punya ruang. Tadi di Undang-Undang 13 tahun 2021 tadi. Artinya kalau teman-teman itu nanti bisa memanfaatkan itu, karena ini punya kebijakan kan pemerintah. Oke. Bahkan kalau kebijakan itu mohon maaf kalau teman-teman sementara ini untuk mungkin melakukan usulan dan sebagainya kan belum punya wadah yang formal. Kita kan punya wadah yang namanya tripartit. Jadi antara pengusaha, pekerja, pemerintah. Nah, artinya di forum tripartit itu, ini di ojol ini kan ada semacam pengusahanya yang online itu. Ini kenapa dari unsur pemerintah itu kan bisa memberikan peringatan, bisa mencabut kepada pengusaha itu. Nah, kewenangan itu bisa kita bicarakan oleh forum tripartit. Katakanlah kalau teman-teman itu sudah bisa bergabung ke siapa saja silakan. Di situ ada namanya wadah tripartit. Barangkali dari keterwakilan ojol itu bisa duduk di situ, mewakili, menyuarakan. Tadi saya sampaikan. Terus sementara ini yang membicarakan di dalam pagar itu memang di luar pagar. Nanti masuk juga ke dalam pagar. Jadi tidak ikut di dalam. Tidak ikut itu. Ya anakku ini ada ruang di situ. Silakan dimanfaatkan. Mau berwakil ke siapa? Ini lagi kemarin Omnibus Law. Omnibus Law dengan keputusan MK nomor 19 itu kan juga dianulir, juga dimentahkan karena bertentangan dengan Undang-Undang 45. Ini juga berjalan dari teman-teman. Jadi mohon maaf, ini dari teman-teman pekerja itu kalau tidak ada artinya tidak ada manfaatnya, kenapa kita berserikat? Ini kita lakukan. Baik, terima kasih Mas Roswadi. Ini tidak terasa udah 30 menit ya. Jadi panjang banget ini terus. Closing statement Mas Hendri saja mewakili. Besok rencananya mau demo lagi kapan? Atau ada mau demo lagi atau mau ada aksi lagi? Atau ada batas waktu? Kita nggak akan melakukan demo ataupun apa karena sudah bisa diduga hasilnya. Tapi yang jelas kita juga akan mencari cara-cara lain. Di mana untuk bisa menggolkan dari aspirasi dari kami. Gitu ya. Jadi ini ada batasnya nggak nunggu hasilnya itu? Ya, ada batasnya. Berapa hari? Kalau kemarin itu? Kalau kita nggak ada harian, cuma istilahnya tetap kita menunggu sambil terus berusaha.
Baik. Terima kasih. Aduh, teman-teman di Bloggers ada beberapa catatan penting yang kita garis bawahi menyetir kata-katanya Mas Hendri ini, salah seorang ojol senior. Berapa tahun Mas? Saya 6 tahun. 6 tahun. Makanya bajunya kalau nggak pakai jas ya Pak. 250. Bahwa mereka ini sedang mencari pengakuan juga karena mereka dianggap anak gelap yang sedang mencari pengakuan. Karena siapa? Betul. Setelah kita urai ternyata nggak ada. Pemerintah hadir di skema bisnisnya ojol itu di bagian mana? Apakah di bagian ketenagakerjaan atau di bagian Kementerian Perhubungan atau di bagian sosial? Saya ngerti kan? Kementerian Sosial, mungkin dinas perdagangan karena didagangkan. Jadi, artinya ini nggak jelas. Ini yang sebetulnya ini regulasi ini yang harus diperbaiki gitu loh. Ya skemanya mesti dari pusat lah. Nah, kemudian kalau skema bisnis sudah jelas, ini terjadilah satu bentuk apa ya perjalanan bisnis, kemitraan bisnis yang sudah baik, tidak merugikan satu sama lain, tidak memeras satu sama lain. Jumlahnya sangat luar biasa. Dari data saya tadi pertama sudah saya sebutkan ada 4 juta ojol tuh di Indonesia, sangat luar biasa. Hampir separuhnya dari jumlah kekuatan TNI yang ada di Indonesia. Mungkin ini bisa jadi potensi yang luar biasa, bisa jadi partai politik loh. Gimana Mas? Mau jadi partai politik ojol menjelang 2024 masih itu mungkin sudah beserta keluarganya. Oh, ini data dari Asosiasi Ojol Nasional. 4 juta gitu. Kemudian tahun 2020 loh Mas itu. Nah, kemudian 4 juta itu saya bayangkan mau penduduk DIY aja 3,6 juta. Itu kalau semua ojol se Indonesia datang ke Jogja, kebak itu hijau. Baik, demikian catatannya bahwa pemerintah harus hadir apapun bentuknya terhadap mereka. Karena mau tidak mau mereka adalah salah satu pemotong jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Bayangkan dari data saya itu jumlah pengangguran itu 13,77 juta. Dengan ada mereka sehingga pengangguran tinggal 9,77 juta. Nah, kalau ini tidak dipelihara, tidak dimanage dengan baik, jumlah pengangguran kita akan bertambah lagi. Siapa yang harus di-manage dan diajak berbicara, berdiskusi? Adalah perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan pekerjaan yang menggunakan teman-teman ini sebagai mitranya. Aduh, pemerintah kemana? Ini judulnya harus betul. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam, Developer.